Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4, kelas manajemen transportasi jalan 316, yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Azri Oktavian, nomor absen 3 dengan nota 1902063. Yang kedua, Dwi Ayong Rini dengan nomor absen 5, nota 1902097. Yang ketiga, Indah Tri Carolina dengan nomor absen 10, nota 1902169. Dan yang terakhir, Haris Arama, nota 1902140, nomor absen 9. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi agresivitas massa. Untuk yang pertama, kami akan mendefinisikan perilaku agresif. Banyak sekali insiden yang terjadi sebagai manifestasi perilaku agresif, baik secara verbal maupun nonverbal. Saat ini, ekspos berbagai ragam perwujudan dari perilaku agresif bisa kita jumpai hampir pada setiap media massa, bahkan dalam kehidupan lingkungan kita sehari-hari. Mencaci maki, mengumpat, perampokan, pembunuhan, kerusuhan, serta segala jenis perilaku kriminal dan tindak kekerasan merupakan perwujudan dari perilaku agresif ini. Selanjutnya, definisi perilaku agresif menurut para ahli. Yang pertama dari Schneider 1955 mengartikan perilaku agresif sebagai luapan emosi atau reaksi terhadap kegagalan individu yang ditunjukkan dalam bentuk perusakan terhadap orang atau benda dengan unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-kata dan perilaku. Yang kedua, dari SAR 1985 beranggapan bahwa agresif merupakan setiap perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain atau adanya perasaan ingin menyakiti orang lain yang ada di dalam diri seseorang. Yang ketiga, Moore and Fine dalam Kuswara 1988 memandang perilaku agresif sebagai tingkah laku kekerasan atau objek-objek lain. Perilaku agresif menurut Muri didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat melalui berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Atau, secara singkatnya, agresif adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Hal ini dapat terjadi pada saat tawuran sebenarnya, karena perilaku agresif adalah dari seseorang individu atau kelompok. Kelima, menurut Deal and Deal 1998 melihat perilaku agresif sebagai perilaku yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan adanya rangsangan situasi tertentu, sehingga menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan agresif. Perilaku ini bisa dilakukan secara dirancang, seketika, atau karena rangsangan situasi. Tindakan agresif ini biasanya merupakan tindakan antisosial yang tidak sesuai dengan kebiasaan, budaya, maupun agama dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Bandura 1973, beranggapan bahwa perilaku agresif merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukannya perilaku yang dibawa individu sejak lahir. Perilaku agresif ini dipelajari dari lingkungan sosial seperti interaksi dengan keluarga, interaksi dengan rekan sebaya, dan media massa melalui modeling. Teori perilaku agresif. Terdapat 3 teori perilaku agresif. Teori pertama, teori Freud, memandang perilaku agresif sebagai hal yang intrinsik dan merupakan insting yang melekat pada diri manusia. Kedua, teori social learning yang dipelopori oleh Neil Miller dan John Dollard yang meyakini bahwa perilaku agresif merupakan perolehan daripada hasil belajar yang dipelajari sejak kecil dan dijadikan sebagai pola respon. Selanjutnya, Darwin dengan teori survivalnya memandang bahwa secara historis perilaku agresif ini dianggap sebagai satu tindakan manusia untuk kebutuhan survival agar tetap menjaga dan mengembangkan kemanusiawiannya ataupun membangun dan mengembangkan komunitas. Dalam perkembangan selanjutnya, Bandura dan Walters pada tahun 1959 dan 1963 mengusulkan satu perbaikan atas gagasan Miller dan Dollard tentang belajar melalui peniruan. Bandura dan Walters menyarankan bahwa kita belajar banyak perilaku melalui peniruan, bahkan tanpa adanya penguat atau reinforcement sekalipun yang kita terima. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya atas model tersebut. Proses pembelajaran semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan.
Percobaan Bandung World pada tahun 1993 mengindikasikan bahwa ternyata anak-anak bisa mempunyai perilaku agresif hanya dengan mengamati perilaku agresif sesosok model, misalnya melalui film atau bahkan film kartun. Dari sinilah akhirnya melahirkan beragam perspektif dalam melihat perilaku agresif. Kerumitan dalam memahami perilaku agresif menumbuhkan beberapa pendekatan dalam upaya mencoba menjelaskan dinamika penyebab perilaku agresif. Dalam pendekatan beserta masing-masing cara pandang terhadap perilaku agresif, yaitu pendekatan biologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan situasio. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan kekerasan kolektif. Adapun pengertian kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas, dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi sosial. Individu-individu yang berada dalam suatu kelompok dianggap saling meniru, sehingga saling memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya. Adapun berbagai penyebab kekerasan kolektif dalam masyarakat dapat pula berupa kesenjangan sosial ekonomi, antipati terhadap kemapanan, sara yang sangat peka, hingga karena tersumbatnya saluran sosial politis. Kepolisian Republik Indonesia membentuk suatu prosedur tetap yang khusus menangani masalah tindakan anarki atau kekerasan kolektif, yaitu Protap 01/2010 tentang penanggulangan anarki. Dalam protap tersebut, Polri boleh melakukan diskresi dalam hal yang pertama, untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi. Selanjutnya, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri. Selanjutnya, untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius. Dan yang terakhir, apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan. Berdasarkan protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan untuk melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar. Sehingga untuk mencegah itu semua, polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang massa agresif. Massa yang pasif atau audiens yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional yang relatif tidak menonjol serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan agresif. Misalnya, psikologi massa. 6 jemaah sholat di masjid atau misa di gereja, penonton bioskop atau pertandingan sepak bola, peserta seminar atau mahasiswa yang sedang kuliah. Massa yang aktif atau mob yaitu kerumunan orang atau massa yang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu disertai dengan suasana yang emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif. Massa yang aktif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, massa agresif, yaitu kerumunan massa yang didominasi oleh emosi, kemarahan, dan agresivitas. 2. Massa yang melarikan diri, yaitu kerumunan massa yang diwarnai dengan emosi ketakutan yang kuat dan panik serta mendorong mereka untuk menyelamatkan diri secara bersama-sama. Contohnya kebakaran, bencana alam. 3. Massa yang ekspresif, yaitu kerumunan massa yang mempunyai motivasi menyampaikan perasaan secara ekspresif, misalnya unjuk rasa, pawai, karnaval, dan lain-lain. Tahap kerusuhan massa dibagi menjadi 5. Yang pertama, situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi dan komunikasi antar mereka. Yang kedua, kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu
kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar. Yang ketiga, berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali. Yang keempat, mobilisasi massa untuk bereaksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditunjukkan kepada pihak yang memicu kerusuhan atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tersebut. Yang kelima, kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, maka semakin kecil kemungkinan untuk terjadi